Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lira Hertin dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi cache memory. Berikut adalah presentasi dari saya. So, ini adalah PowerPoint yang sudah saya buat. Yang pertama adalah pengertian dari cache memory. Cache memory atau memori CPU adalah Static Random Access Memory atau yang biasa disingkat dengan SRAM, berkecepatan tinggi yang dapat diakses oleh mikroprosesor komputer lebih cepat daripada yang dapat mengakses Random Access Memory. Memori ini biasanya terintegrasi langsung ke dalam chip CPU atau ditempatkan pada chip terpisah yang memiliki interkoneksi bus yang terpisah dengan CPU. Next adalah apa sih tujuan dari memory cache ini? Jadi tujuannya adalah menyimpan instruksi dan data program yang digunakan berulang kali dalam pengoperasian program atau informasi yang kemungkinan dibutuhkan CPU selanjutnya. Selanjutnya adalah fungsi dari cache memory. Fungsinya adalah untuk mempercepat akses data pada komputer karena cache menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer, sehingga meringankan kerja prosesor. Nah, kemudian ada karakteristik memori. Jadi ada beberapa karakteristik memori. Yang pertama adalah lokasi. Yang pertama ada pada CPU. Memori ini built-in berada dalam mikroprosesor dan diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Memori ini disebut dengan register. Register sendiri digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data di dalam prosesor. Kemudian yang kedua adalah memori dalam internal. Memori ini berada di luar chip prosesor, namun bersifat internal terhadap sistem komputer dan diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi program, sehingga dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal juga disebut sebagai memori primer atau utama. Kemudian yang ketiga adalah memori eksternal, yang pastinya bersifat eksternal terhadap sistem komputer atau di luar sistem komputer. Dan memori ini diperlukan untuk menyimpan data atau instruksi secara permanen. Memori ini tidak diperlukan di dalam proses eksekusi, sehingga tidak dapat diakses secara langsung oleh CPU. Untuk akses memori eksternal, harus melalui pengontrol atau modul I/O. Memori eksternal juga disebut sebagai memori sekunder. Memori ini terdiri atas perangkat storage peripheral seperti disk, pita magnetik, dan lain sebagainya. Karakteristik yang kedua adalah kapasitas. Yang pertama adalah ukuran word. Apa itu ukuran word? Ukuran word adalah kapasitas memori internal maupun eksternal yang biasanya dinyatakan dalam bentuk byte atau word, yang 1 byte-nya adalah 8 bit. Kemudian yang kedua adalah jumlah word, yaitu panjang word yang umumnya 8, 16, dan 32 bit. Kemudian untuk karakteristik yang ketiga adalah satuan transfer. Pertama, word adalah satuan alami organisasi memori. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Kemudian yang kedua adalah block, yaitu jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word. Selanjutnya, karakteristik yang keempat adalah metode akses. Dan di dalamnya juga ada beberapa metode-metode aksesnya. Yang pertama adalah sequential access. Sequential access ini memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut dengan record. Aksesnya dibentuk dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Informasi pengalamannya juga dipakai untuk memisahkan record-record dan untuk membantu proses pencarian. Mekanisme baca atau tulis digunakan secara bersama, yang disebut dengan share read or write mechanism, dengan cara berjalan menuju lokasi yang diinginkan untuk mengeluarkan record. Waktu akses record juga sangat bervariasi. Contoh dari sequential access adalah akses pada pita magnetik. Kemudian yang kedua adalah direct access. Hampir sama seperti sequential access, direct access juga menggunakan share read atau write mechanism. Namun, setiap blok dan record memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. Akses ini dilakukan secara langsung terhadap kisaran umum
mencapai lokasi akhir. Waktu akses juga bervariasi, contohnya adalah akses pada disk. Kemudian yang ketiga adalah random access. Setiap lokasi dipilih secara random dan diakses serta dialamati secara langsung. Waktu untuk mengakses lokasi tertentu tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya dan bersifat konstan. Contoh dari random access adalah sistem memori utama. Kemudian yang terakhir adalah associative access, yang setiap word dapat dicari berdasarkan isinya, bukan berdasarkan alamatnya. Sama seperti pada RAM, setiap lokasi memiliki mekanisme pengalamatannya sendiri. Waktu pencariannya pun juga tidak bergantung secara konstan terhadap lokasi atau pola akses sebelumnya. Contoh associative access-nya adalah memory cache. Kita lanjut ke karakteristik yang kelima, yaitu kinerja. Yang pertama adalah access time atau waktu akses. Yang di dalam RAM, waktu akses itu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Sedangkan untuk selain RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme baca atau tulis pada lokasi tertentu. Kemudian yang kedua adalah cycle time atau waktu siklus. Waktu siklus yaitu waktu akses ditambah dengan waktu transient hingga sinyal hilang dari saluran sinyal atau untuk menghasilkan kembali data bila data sudah dibaca secara destruktif. Kemudian yang ketiga ada transfer rate atau laju pemindahan. Transfer rate adalah kecepatan pemindahan data ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Untuk RAM, transfer rate sama dengan 1 dibagi dengan waktu siklus. Sedangkan di selain RAM itu ada beberapa persamaan. Yang pertama adalah tipe fisik. Tipe fisik yang pertama adalah semikonduktor. Memori ini memakai teknologi LSI atau VLSI, Very Large Scale Integration, yang banyak digunakan untuk memori internal, seperti RAM. Kemudian yang kedua adalah magnetik. Memori magnetik banyak digunakan untuk memori eksternal, seperti disk atau pita magnetik. Kemudian persamaan yang kedua adalah karakter fisik. Yang pertama adalah volatil dan non-volatil. Di memori volatil, informasi akan rusak secara alami bila daya listriknya dimatikan. Selain itu, sekali informasi direkam akan tetap berada di sana tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Memori permukaan magnetik adalah non-volatil. Memori semikonduktor dapat berupa volatil atau non-volatil. Kemudian yang kedua adalah erasable dan non-erasable. Erasable berarti isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain. Memori semikonduktor yang tidak terhapuskan dan non-volatil adalah ROM. Selanjutnya adalah memori hierarki. Memori hierarki adalah sebuah konsep penting bagi CPU untuk dapat melakukan manipulasi data. Nah, itu adalah gambar dari memori hierarki. Nah, memori hierarki terdiri dari internal register yang digunakan untuk menyimpan hasil dan variabel temporer. Kedua adalah cache, digunakan oleh CPU untuk memori yang diakses secara berulang kali. Yang ketiga adalah hard disk, adalah komponen perangkat keras dalam komputer. Data dapat disimpan dalam hard disk secara permanen. Kemudian yang keempat adalah magnetic tape, yang digunakan untuk cadangan data berukuran besar. Apa sih prinsip cache memory? Jadi prinsip dari cache memory itu adalah berisi salinan sebagian isi memori utama. Pada saat CPU atau prosesor membaca sebuah word memory, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word tersebut berada di cache. Jika word memory terdapat di cache, maka akan dikirimkan ke CPU yang dikenal sebagai proses heap. Sedangkan bila tidak ada, maka blok memori utama yang terdiri dari sejumlah word tetap akan diletakkan atau dikopikan di cache yang dikenal sebagai proses miss dan selanjutnya dikirimkan ke CPU. Selanjutnya adalah elemen cache design. Nah, elemen-elemen tersebut yang pertama adalah cache addresses. Memori virtual merupakan fasilitas yang memungkinkan program untuk mengatasi memori dari sudut pandang logika. Ketika memori virtual digunakan, bidang alamat instruksi mesin berisi alamat virtual.
Nah, untuk membaca dan menulis dari memori utama, Unit Management Memory Hardware atau MMU menerjemahkan setiap alamat virtual ke alamat fisik di memori utama. Ketika alamat virtual yang digunakan, perancang sistem dapat memilih untuk menempatkan cache antara prosesor dan MMU atau antara MMU dan memori utama. Logical cache juga dikenal sebagai cache virtual yang menyimpan data menggunakan alamat virtual. Prosesor mengakses cache secara langsung tanpa melalui MMU. Kemudian yang kedua adalah ukuran cache. Ukuran cache disesuaikan dengan kebutuhan untuk membantu kerja memori. Semakin besar ukuran cache, semakin lambat karena semakin banyak jumlah gerbang dalam pengalamatan cache. Berikut adalah ukuran dari cache. Kemudian yang ketiga adalah mapping function. Karena saluran cache lebih sedikit dibandingkan dengan blok memori utama, diperlukan algoritma untuk pemetaan blok-blok memori utama ke dalam saluran cache. Selain itu, diperlukan alat untuk menentukan blok memori utama mana yang sedang memakai saluran cache. Nah, ada 3 jenis teknik yang digunakan. Yang pertama adalah pemetaan langsung atau direct mapping, yang memetakan masing-masing blok memori utama hanya ke satu saluran cache saja. Kemudian yang kedua adalah pemetaan asosiatif, yang mengatasi kekurangan pemetaan langsung dengan cara mengizinkan setiap blok memori utama untuk dimuatkan ke sembarang saluran cache. Yang ketiga adalah pemetaan asosiatif set. Pada pemetaan ini, cache dibagi dalam sejumlah sets. Setiap set berisi sejumlah line. Kemudian elemen yang keempat adalah replacement algorithms. Dalam bahasa Indonesia adalah algoritma penggantian, yang merupakan algoritma yang digunakan untuk memilih blok data mana yang ada di cache yang dapat diganti dengan blok data baru. Kan asosiatif dan set asosiatif memerlukan algoritma diimplementasi dengan HRW. Nah, kemudian ada 4 algoritma yang biasa digunakan. Yang pertama adalah first in first out atau FIFO, mengganti blok yang sudah lama di cache. Kemudian yang kedua, least recently used, blok yang sudah lama ada di cache yang tidak ada kaitannya. Yang ketiga adalah least frequently used, menggantikan blok yang memiliki hit paling sedikit. Kemudian yang keempat adalah random, yang mengambil line secara acak di antara beberapa kandidat line. Elemen yang kelima adalah write policy, yang bertujuan untuk memastikan apakah blok di cache yang akan diganti telah di-copy di memori. Ada write-through, yaitu operasi penulisan melibatkan data pada memori utama dan sekaligus pada cache memori, sehingga data selalu valid. Yang kedua adalah write-back, yaitu teknik meminimalisasi penulisan dengan cara penulisan pada cache memori saja. Kemudian elemen yang keenam adalah line size. Line size adalah unit transfer data antara cache dan memori utama yang biasanya memiliki baris cache 64 byte. Prosesor akan membaca atau menulis seluruh baris cache ketika ada lokasi di wilayah 64 byte yang dibaca atau ditulis. Kemudian elemen yang terakhir adalah number of caches. Yang pertama ada original atau cache tunggal. Yang kedua ada terbaru, yaitu banyaknya cache. Yang ketiga ada cache multi-level. Dan yang keempat adalah cache terpadu dan terpisah. Nah, itu adalah presentasi saya dari materi cache memory. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih.